Selamat pagi anak-anak, senang bertemu kembali di ibadah sekolah minggu online bersama dengan Lause Fani dan Lause Lucy. Hari ini tanggal 2 Agustus 2020. Anak-anak sudah siapkan Alkitabnya dan juga sudah siapkan kotak persembahan kamu? Terutama kita siapkan hati kita. Anak-anak, kita bangkit berdiri, kita mau menyanyi lagu Mat Sekolah Minggu. Anak-anak, mari kita bersatu dalam doa, kita lipat tangan, kita tutup mata. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan memberkati kami, Tuhan sudah menjaga kami dimanapun kami berada. Tuhan, saat ini kami mau bersama-sama beribadah dari rumah kami masing-masing. Tuhan, tolong setiap kami anak-anak-Mu. Tuhan, kami mau memuji Tuhan, Tuhan juga menolong kami. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, silakan duduk. Tema hari ini adalah Good News. Dalam keadaan ini, Tuhan Yesus masih memberikan kepada kita kabar baik untuk dibagikan kepada orang lain. Allah itu baik, Allah sangat baik. Telah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita semua. Ya, benar. Yesus yang sayang sama Lause juga sayang kepada kamu, setiap anak-anak yang ada di rumah, juga sayang kepada papa, mama, dan seperti pujian yang akan kita nyanyikan berikut. Kita akan menyanyikan 2 pujian, lagu Allah Baik dalam 3 bahasa, dan Yesus sayang semua. Mari kita bersama-sama menyanyikan. God.
Setiap kali kamu melakukan hal-hal yang tidak baik atau bahkan berpikir untuk melakukannya, itu disebut dosa. Dosa ini menjauhkan kita dari Allah. Dan hanya oleh darah Yesus, dosa kita dapat dihapus. Kita nyanyikan bersama-sama pujian dosa dapat dihapus. Lost Stefani, minggu kemarin anak-anak sudah diajarkan satu lagu sama Lost Healing. Kita mau nyanyikan lagi lagu itu lagi ya. Mari kita menyanyikannya. Hai anak-anak, selamat pagi semuanya. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali kita bisa kembali berkumpul di dalam ibadah sekolah minggu online pada hari ini, khususnya kelas besar tanggal 2 Agustus tahun 2020. Senang sekali ya, tapi kalaupun ada yang anak sekolah minggunya yang kelas kecil, oke juga, nggak apa-apa. Lause Maura mau menyapa anak-anak sekolah minggu yang kelas besar di ibadah pagi ya. Halo kelas Obaja, halo kelas Habaku dan Jeremia.
Yang di ibadah siang ada kelas Benjamin, Yusuf, Elisa, Yesaya, dan juga kelas Hope. Luar biasa anak-anak. Kita mau mulai ibadah kita hari ini. Siapkan Alkitab kalian ya. Dan kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala anak-anak. Itu sebagai tanda kita hormat kepada Tuhan ketika kita berbicara kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami datang kepadamu dengan hati yang bersyukur. Tuhan masih kasih kami kesempatan lagi untuk kami bisa beribadah sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami akan belajar firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami. Dan tolong kami untuk bisa memahaminya, dan dengan kekuatan Tuhan kami bisa melakukannya juga untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, pernahkah kalian menerima atau membaca, mendengar kabar buruk? Umpamanya ada berita yang kalian dapat menceritakan bahwa akan ada tanda-tanda hujan besar. Pasti kalian berpikir, rumahku bocor apa enggak ya? Kalau ada bocor besar atau kecil, lalu kemudian nanti bagaimana kalau tiba-tiba banjir? Apalagi kalau ada berita gempa. Wah, itu sangat membuat hati kalian jadi cemas tentunya. Lalu ada lagi kabar tentang kejahatan, penodongan di sana sini. Ada lagi tiba-tiba pemboman, perampokan. Lalu kemudian anak-anak juga bisa menjadi korban kejahatannya ketika dia diculik. Aduh, lalu ada lagi terakhir-terakhir ini tentang pandemik ya. Beberapa orang-orang yang dirawat di rumah sakit yang terpapar virus, lalu kemudian dia meninggal dunia. Ketika kalian mendengar kabar ini, akibatnya apa? Wah, kalian bisa stres, bisa ada takut, mencekam, cemas. Lalu kadang-kala kalian lihat kiri dan kanan orang, kalian lihat dengan penuh prasangka buruk. Ada lagi beberapa orang jadi emosional, tiba-tiba nggak ada alasan apa-apa, dia kesel aja. Nggak ada apa-apa, dia menangis, marah. Wah, akhirnya kalau nggak dijaga dengan baik, dia bisa jatuh sakit anak-anak. Hari ini, Lause mau kasih tahu kepada kalian ada kabar baik, kabar sukacita. Beda tadi dengan kabar yang buruk. Membuat kalian bisa tenang dan damai. Bukan seperti apa yang biasa-biasa diberikan oleh dunia ini. Bahkan ada semangat hidup. Ada satu nanti yang istimewa yang akan kalian dengarkan di dalam cerita kita hari ini. Mari kita buka di dalam ayat hafalan kita lebih dahulu. Roma 1 ayat 16 itu ada di Perjanjian Baru. Kita akan membacanya 2 kali dari Alkitab dulu ya, sama-sama. 1, 2, 3. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Amin. Kita baca sekali lagi, tapi sekarang bagian atasnya. Alkitab kalian sudah siap bukan? Kita baca 1, 2, 3. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Anak-anak, apa arti daripada ayat ini? Bagian yang pertama mengatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Aku itu siapa? Aku itu adalah Paulus, karena dia yang menulis surat ini kepada jemaat yang ada di Roma. Dan untuk kita saat ini termasuk adalah anak-anak semua dan juga Lause yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab aku ngapain? Mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Aku betul-betul percaya, yakin kepercayaanku di dalam Injil. Sehingga aku tidak malu mengakui akan keyakinanku itu, kepercayaanku itu di dalam Injil Kristus.
Karena apa? Kalimat yang berikutnya, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Setiap orang artinya mencakup siapa saja. Entah itu orang yang ada di Pulau Bali, di Pulau Sumatera, kemudian ada yang di Sulawesi, di Papua, semua termasuk kamu juga anak-anak yang ada di rumah. Yang percaya apa? Bahwa Kristus sudah tersalib dan bangkit. Itu adalah merupakan pekerjaan Allah yang sangat besar sekali. Dan itu bisa menyelamatkan setiap orang yang berdosa, yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi dosamu bisa diampuni. Kamu bisa tahu, yakin bahwa Yesuslah satu-satunya yang bisa mengampuni dosa kamu. Sehingga kamu dibenarkan. Kamu mendapat hidup yang kekal selama-lamanya suatu saat nanti di sorga. Anak-anak, ini kabar baiknya, good news-nya. Yuk kita baca sekali lagi ayat ini, tapi sekarang tampilannya di slide kita. Nggak usah hanya tulis satu huruf dari setiap kata dari ayat hafalan ini. Alamatnya kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Sekali lagi ya, Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Luar biasa anak-anak. Jika kamu sudah punya Yesus di dalam hatimu, anak-anak, kamu tahu melalui ayat ini bahwa kamu sudah diselamatkan dari hukuman dosamu. Dan ketika kamu yakin akan hal itu, maka tidak ada alasan anak-anak untuk kamu malu mengakui kepercayaanmu itu. Sehingga kamu mau membagikannya, menceritakan kabar baik itu kepada orang-orang lain. Tapi bagaimana jika kamu belum punya Yesus di dalam hatimu? Kamu perlu tahu bahwa hanya Yesuslah satu-satunya yang bisa menyelamatkanmu dari hukuman dosamu. Kamu bisa mempercayainya sekarang. Sekarang kita mau menghafalnya ya. Kita baca 2 kali dengan satu huruf saja seperti tadi yang Lause sampaikan dari setiap kata di ayat hafalan kita. Alamatnya dan isi. 2, 3. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Sekarang Lause nggak mengucapkannya, tapi hanya melalui bibir, lidah, mulut Lause saja. Sekarang kamu yang di rumah yang mengucapkannya. Walaupun Lause tidak bisa dengar, tapi Lause yakin bahwa kalian melakukannya untuk Tuhan. Sama-sama ya, Lause tidak bersuara, tetapi Lause mengucapkan dengan bibir mulutnya Lause. Ya, pelan-pelan kita sama-sama. 1, 2, 3. Ya, bagus sekali. Luar biasa anak-anak. Anak-anak sekolah minggu yang Lause kasihi, Lause mau cerita sesuatu. Suatu kali Lause sesudah selesai sarapan, lalu kemudian nggak sadar, Lause perhatikan di atas meja, ada seekor semut jalan. Rupanya ada beberapa butir gula pasir yang kejatuhan di atas meja makannya Lause. Lause perhatikan, wah si semut ini dia sangat menikmati gula yang ketinggalan di atas meja makannya Lause. Namun anak-anak tahukah kalian, tidak berapa lama kemudian ada iring-iringan semut yang sangat panjang. Mulai dari lantai, lalu ke kaki meja, naik beriring-iringan sampai di atas meja. Mereka sungguh sangat menikmati gula pasir yang ketinggalan di atas meja makan Lause. Ternyata anak-anak,
satu semut tadi yang mendapati gula itu ada di atas meja. Lalu kemudian dia kasih tahu sama teman-temannya. Lalu teman-temannya kemudian ramai-ramai naik. Mereka berbondong-bondong naik ke atas meja makan lause dan menikmati gula pasir yang ada di atas meja. Anak-anak, lause jadi teringat. Begitu juga ketika setiap orang termasuk kamu yang sudah punya Tuhan Yesus, yang sudah menerima kabar sukacita, kabar baik itu di dalam hatimu, maka pasti kamu tidak akan sabar untuk bisa membagikannya, menyampaikannya, menceritakannya kepada orang-orang lain. Anak-anak, ini yang dialami oleh orang-orang yang ada di Perjanjian Baru di cerita kita. Ceritanya diambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua. Ya, nanti lihat di sana. Kejadiannya bagaimana? Anak-anak, kejadiannya ini terjadi, ditulis di Alkitab ini adalah di Yerusalem. Sekelompok orang-orang percaya termasuk para murid Tuhan Yesus berkumpul di sana. Mereka berkumpul sesuai dengan perintah Yesus sebelum naik ke sorga. Termasuk di dalamnya juga adalah Petrus. Mereka berkumpul di Yerusalem menantikan janji Bapa. Mereka menunggu datangnya Roh Kudus. Tapi ketika mereka sedang berkumpul di sana, Alkitab menuliskan, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Wah, keras sekali, memenuhi seluruh tempat itu. Tidak lama mereka lihat lidah-lidah seperti nyala api bertebaran. Wah, dan itu hinggap di atas kepala mereka masing-masing. Tapi anehnya tidak membakar mereka. Wow, anak-anak, saat itu juga mereka sadar bahwa Roh Kudus sudah datang dan diam di dalam diri mereka. Lalu selanjutnya apa yang terjadi? Alkitab menuliskan di sini, lalu mereka berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Mereka bicara apa? Menyampaikan apa? Tentang apa saja yang Tuhan sudah lakukan dalam bahasa yang lain. Sehingga orang-orang di sana yang berbagai macam bahasa dari latar belakang bisa paham. Ajaib sekali ya. Itu satu hal yang luar biasa. Tapi ada orang yang gak suka. Gitu kan. Dia bilang mau mempermalukan murid-murid Yesus itu. Bilang, mereka itu mabok itu. Mabok mereka. Kebanyakan minum. Anak-anak, tahukah kamu seketika itu juga Petrus bangkit berdiri. Dia bilang kepada orang-orang banyak itu. Dia berani bilang, saudara-saudara, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangkakan. Tetapi Allah telah berjanji akan hal ini pasti akan terjadi. Anak-anak, kamu tahu Petrus sangat berani berbicara sedemikian rupa. Padahal dulunya dia itu sangat takut sekali mengakui Yesus adalah gurunya. Sehingga dia menyangkal Yesus suatu waktu. Tapi sekarang dia berani menyampaikan kabar baik. Bersaksi tentang Yesus di hadapan banyak orang-orang pada saat itu. Apa yang dia bilang? Bahwa Yesus adalah Tuhan dan satu-satunya juru selamat. Karena Yesus sudah mati dan bangkit hidup untuk selama-lamanya. Anak-anak, bagaimana Petrus bisa berani? Karena ada Roh Kudus turun kepada dia, tinggal di dalam dia. Petrus sebenarnya tidak hebat, tidak pintar, tetapi Roh Kudus menolong dia dan memimpin dia. Anak-anak, Roh Kudus yang sama saat ini juga yang percaya Tuhan Yesus bisa memberikan kamu kuasa keberanian untuk bisa menjadi saksi Yesus. PowerPoint statement kita hari ini adalah Jesus gives me good news to share. Atau Yesus memberikan aku kabar baik untuk aku bagikan. Ingat ayat hafalan kita hari ini? Roma 1 ayat 16 kita sebutkan. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Karena Injil
adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kamu bisa ceritakan tentang Yesus yang sudah menyelamatkan kamu dari hukuman dosamu kepada siapapun, kepada saudaramu mungkin. Sehingga apa? Supaya apa? Hidup mereka juga bisa dibaharui. Hidup mereka bisa menyenangkan Tuhan selama mereka ada di dalam dunia ini. Anak-anak, kenapa kamu harus menyampaikan kabar baik? Mungkin kamu pikir, lah saya kan sudah terima kabar baik, kabar sukacita itu. Ya udah, saya diam-diam aja, senang-senang aja sendiri. Jangan. Ingat nggak minggu yang lalu ayat hafalan kita di dalam Markus mengatakan, pergilah. Ini adalah perintah Tuhan Yesus. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Anak-anak, alasan yang lain juga selain daripada tadi perintah Tuhan, dikatakan di Alkitab bahwa tanpa Tuhan Yesus, anak-anak atau siapapun tidak bisa memahami hal-hal rohani. Bagaimana hidupmu bisa membuat hati Tuhan senang? Itu adalah merupakan hal-hal rohani. Bukan hanya sekedar pengetahuan kamu tahu, tapi kamu melakukan yang baik, yang menyenangkan Tuhan itu karena dari dalam hatimu, bukan karena upah. Lalu ada alasan yang lain lagi kenapa kamu harus membagikan kabar baik itu kepada orang lain. Tanpa Tuhan Yesus, anak-anak atau siapapun terpisah selamanya dari Tuhan. Atau tidak bisa ke sorga loh. Ini hal yang serius sekali. Jadi kalau nggak bisa ke sorga, maka hidupmu di dunia itu adalah suka-suka sendiri. Perhatikan, tidak heran anak-anak bukan hanya jadi korban kejahatan sekarang, tapi anak-anak bisa menjadi pelaku kejahatan, mencopet kadangkala. Ada loh anak-anak. Lalu kemudian ada lagi anak-anak yang bisa pukul orang lain itu dengan sangat mengerikan. Lause nggak berani lihatnya dan Lause juga nggak berani bacanya. Lause hatinya sungguh sangat pedih membaca dan melihat berita itu. Lalu ada lagi anak-anak yang mereka suka lihat gambar-gambar yang nggak pantas. Namun anak-anak, kamu tahu kalau kamu sudah bagikan kabar baik itu, ada anak-anak yang menerimanya di dalam hatinya, maka hidup anak-anak itu dibaharui. Dia bisa kuat menghadapi semua masalah-masalah hidup, masalah-masalah dosa. Dia bisa menang anak-anak. Sekarang pasti timbul pertanyaan, Lause aku mau loh menyenangkan Tuhan dengan membagikan kabar baik ini. Oh iya, hari inilah kita akan belajar. Tapi bagaimana caranya? Apa yang akan disampaikan? Nah, anak-anak, yang paling penting kamu siap dulu. Dan kemudian kamu sudah berdoa. Apa yang akan kita pakai? Nanti kita akan buat alat peraganya. Namanya Good News Flipper Flapper. Kita akan buat apa isinya. Sederhana sekali beritanya anak-anak. Nah, gambarnya dimulai dari sini anak-anak. Yang warna kuning. Ya, kamu ucapkan statement ini dengan singkat, dengan sederhana saja kepada orang-orang yang kamu jumpai. Ini menceritakan tentang Allah yang ada di sorga, mengasihi manusia, mengasihi kamu. Jadi kamu bisa bilang bahwa Allah mengasihimu, Allah yang di sorga. Lalu kemudian kenyataannya bahwa semua manusia sudah berdosa dan pantas dihukum anak-anak. Ya, kalian mengatakannya dengan singkat saja. Tidak terkecuali semua orang sudah berdosa, pantas dihukum. Hukumannya terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Ini adalah gambar dengan warna yang gelap, warna yang hitam. Lalu kemudian yang berikutnya adalah gambar yang ketiga, warna merah. Ini menceritakan tentang Yesus adalah satu-satunya jalan keluar. Kamu bisa katakan bahwa Yesus sudah mati dan bangkit untuk mengampuni dosa-dosamu. Ini adalah merupakan satu hal yang sungguh-sungguh terjadi. Ini fakta. Nah, lalu kemudian kamu bisa katakan lagi bahwa ketika percaya terima Tuhan Yesus, maka kamu akan jadi anak Allah. Dosamu diampuni, menjadi anak Allah. Dan sebagai anak Allah, kita melihat ada warna hijau di sini menggambarkan bahwa sebagai
contoh tanaman-tanaman warna hijau yang bertumbuh, maka sebagai anak Allah kamu perlu bertumbuh besar. Ini arti daripada warna hijaunya. Caranya bagaimana bisa bertumbuh? Dengan membaca Alkitab, mentaati, lalu kemudian beribadah, berdoa, lalu kemudian kamu bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang lain. Dan yang terakhir, maka ini janji Tuhan dari kabar baik ini, suatu saat nanti akan tinggal di sorga selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Anak-anak, bagaimanakah pengalaman menyampaikan kabar baik ini kepada orang-orang lain? Lause punya pengalaman loh, baik menceritakan kabar baik ini kepada satu demi satu anak-anak atau di dalam satu kelompok besar. Ada pengalaman pernah Lause ketika menyampaikan good news flipper flap dengan memakai good news flipper flapper, sesudah selesai lalu kemudian Lause dikejar oleh bagian satpam. Sehingga Lause nggak mau ditangkap loh. Lalu Lause lari sekencang-kencangnya, lalu sembunyi di balik tanaman yang besar, di balik pohon, atau kemudian di balik tiang-tiang. Lalu Lause bisa pulang ke rumah dengan aman. Kadangkala pernah lagi pengalaman Lause pakai flipper flapper ini, ketika menceritakannya, Lause ditendang tangannya sama preman. Lause hatinya jadi takut juga, betul. Pernah juga ditolak, diusir. Tapi ada kabar sukacitanya juga. Ada anak-anak yang menerima. Lalu kemudian dia bilang sama Lause, dia bilang, "Kakak, aku tahu sekarang bahwa Yesus ada di dalam hatiku." Itu yang seperti yang dikatakan oleh Injil Lukas. Ada sukacita yang sangat besar di sorga ketika seorang menerima kabar baik itu di dalam hatinya. Anak-anak menghadapi situasi yang sedemikian kadangkala tidak enak. Apakah kamu berhenti? Jangan. Lause juga tidak berhenti. Jangan, karena ini adalah hati Tuhan, perintah Tuhan. Kamu terus lakukan itu, kabarkan kabar baik itu kepada orang lain. Seperti Petrus, dia terus menyampaikan kabar baik itu sehingga dikatakan di dalam cerita Alkitab kita, banyak orang yang percaya, ada 3.000 orang percaya Yesus sebagai juru selamatnya karena Roh Kudus yang menolong Petrus untuk bisa bersaksi. Dan Roh Kudus juga terus menolong para murid untuk bisa menjadi saksi Yesus. Dan lebih banyak lagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Anak-anak, ketika Yesus ada di dalam hatimu, ingatlah PowerPoint statement kita hari ini, bahwa Yesus memberikan aku kabar baik untuk dibagikan. Anak-anak kadang sulit, Lause juga paham, Lause pernah mengalaminya, tapi percayalah, karena ini adalah hatinya Tuhan, perintah Tuhan, maka Roh Kudus akan menunjukkan jalannya. Maukah kamu melakukannya? Namun kalau kamu belum punya Yesus di dalam hatimu, sekaranglah waktunya kamu bisa terima dan percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Maukah kamu? Kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kembali, tundukkan kepalanya sebagai tanda kita hormat, mengasihi Tuhan. Ikuti di dalam hati. Tuhan yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan mengajarkan kami bahwa Tuhan sudah memberikan kami kabar baik. Dan kami mau menyampaikan, menceritakannya kepada orang-orang lain. Walaupun kadang bertemu kesulitan, tetapi kami percaya ada Roh Kudus-Mu Tuhan yang menolong kami, memimpin kami, menggerakkan pikiran kami, mulut bibir kami, apa yang akan kami ucapkan. Terima kasih ya Tuhan, berikan kekuatan, keberanian kepada anak-anak kami nanti ketika mereka mau mempraktekkan kabar baik ini untuk disampaikan kepada orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, tiba saatnya sekarang kita akan membuat alat peraga untuk bagaimana kita menyampaikan kabar baik kepada orang-orang lain. Alat peraga yang akan kita pakai adalah namanya Good News Flipper Flapper, atau kadangkala dipakai namanya Flipper Flapper. Ini adalah bentuk yang kecilnya seperti ini yang nanti akan kita buat. Lalu kemudian ini adalah bentuk besarnya. Ya, bagaimana kita membuatnya? Anak-anak,
Lause kan sudah mengirimkan link untuk kamu bisa print ya. Contohnya adalah seperti ini. Anak-anak, kalian bisa memprint berwarna seperti ini atau printnya hitam putih juga, tidak ada masalah ya. Lalu kemudian jangan gunting dulu, lalu kalian warnai. Kalau hitam putih sesuai dengan urutan dari atas, ini warna kuning, ini warna hitam, ini warna merah, lalu ini warna hijau. Baru sesudah itu kalian gunting ya dengan rapi sesuai dengan bentuk yang ada. Setelah kalian gunting, lalu kemudian setelah kalian gunting, maka ini dia gambarnya yang berwarna kuning, kalian lipat vertikal tegak seperti ini dan kemudian kalian gunting, potong. Lalu yang warna hitam kalian lipat horizontal seperti ini, lalu kemudian kalian gunting. Yang berikutnya warna merah kalian lipat vertikal lalu digunting. Lalu yang terakhir warna hijau kalian lipat horizontal lalu kalian gunting. Sudah? Sudah. Sisihkan dulu. Nah, di dalam bagian itu juga Lause kan sudah memberitahu siapkan 4 lembar karton putih ukuran 5 x 10 cm seperti ini. Ya, 5 x 10 cm dan kita akan membuat tempatnya, bagaimana melipatnya. Melipatnya, siapkanlah ambil pensil yang halus dari kiri dan kanan dari karton ini, buatkan 2,5 cm dari kiri lalu dari kanan. Demikian juga seperti ini, semua kertas ini kalian buat lipatan dari kiri dan kanan sejauh 2,5 cm. Sesudah itu bagaimana? Jadinya adalah seperti ini, 4 lembar ya, yang sudah dilipat seperti ini tadi. Gak apa-apa, ada garis pensil halusnya juga tidak apa-apa sebagai tanda. Sekarang bagaimana kita mau membuat flipper-flappernya? Anak-anak yang paling bawah ya, kalian letakkan seperti ini, yang sambungannya itu adalah horizontal seperti ini ya, yang horizontal seperti yang mendatar. Nah, sekarang tempat untuk melipatnya bagaimana? Ini tadi kan ada sebagian. Ini kamu ambil di sini. Lalu buatlah lemnya seperti ini. Nggak usah dilem semuanya, pakai lem uhu boleh. Di sini, lalu kemudian yang di bawah ini juga seperti ini, lemnya, ya. Nah, sudah. Lalu ambil yang 2 lembar lagi. Kalian tempelkan, tapi arahnya adalah vertikal, tegak, ya, tegak. Tempel dengan hati-hati. Sampai nempel dengan bagus dan pas. Sudah jadi ya. Nah, kalau sudah jadi, akhirnya adalah seperti ini. Ini tadi. Ya, yang letaknya adalah tegak. Ini tadi, yang di paling bawahnya itu adalah yang mendatar, horizontal, lalu ini yang vertikal. Nah, yang paling depan tadi kamu kasih tanda, ini warna kuning. Ya. Lalu kamu buka, ini warna hitam. Lalu kemudian ini warna merah. Lihat shape-nya adalah gambar salib ya. Lalu yang terakhir ini warna hijau. Lalu kemudian ini kembali lagi warna kuning. Nah, sekarang yang sudah kalian gunting tadi, kalian tempel seperti gini. Yang sudah digunting, tempel. Dan seterusnya sampai ke halaman hijau. Hasilnya bagaimana anak-anak? Ini dia hasilnya. Ya, ini adalah warna kuning. Ceritanya apa? Tadi Lause sudah kasih tahu, sampaikan aja ceritanya bahwa Allah di sorga mengasihimu. Nah, kemudian semua manusia sudah berdosa dan pantas dihukum, terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Halaman merah, lihat ini bentuknya adalah salib, bahwa Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit untuk mengampuni dosa-dosamu. Lalu yang terakhir di sini, bahwa ketika kamu percaya kepada Tuhan Yesus, ini warna hijau ya di sini, dan ini hatinya yang sudah
diampuni dosanya. Ya, ini warna hijau. Apa yang kamu sampaikan? Katakanlah bahwa percaya kepada Tuhan Yesus, maka kamu menjadi anak Allah. Dan sebagai anak Allah, dosamu yang sudah diampuni, kamu perlu bertumbuh. Ini ada warna hijaunya di sini ya anak-anak ya. Bertumbuh caranya membaca Alkitab, mentaati, lalu kemudian beribadah dan menceritakan kabar baik itu tentang Kristus Yesus kepada orang-orang lain. Dan suatu saat nanti bahwa kamu akan tinggal di sorga bersama-sama dengan Tuhan. Anak-anak, kalian bisa melakukannya ya, pelan-pelan dulu tidak apa-apa, nanti bisa lihat dan kemudian kalau sudah selesai kamu bisa sampaikan ini kepada teman-temanmu atau saudara-saudaramu. Kalau kamu bisa melakukannya, bisa buat videonya singkat, hanya kurang dari 1 menit dan kirimkan kepada Lause. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat bersaksi. Anak-anak, hasil karya kamu bisa anak-anak lihat di sini. Sekarang kita mau mempersembahkan persembahan kita. Mari kita nyanyi pujian, hidup ini adalah kesempatan. Lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu di mana kami sudah mempersembahkan berkat yang Kau berikan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Kau berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, mari kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan pujian Bapa terima kasih dan dilanjutkan dengan doa Bapa kami.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, ibadah sekolah minggu kita sampai di sini. Anak-anak, tetap jaga kesehatan, rajin belajar, dan berdoa. Anak-anak, good news yang sudah kita dengar tadi memberi kita semangat untuk dibagikan kepada semua orang. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bye-bye.